Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi yang selanjutnya. Setelah 3 minggu kemarin kita bahas tentang senyawa karbon, hari ini juga sama, sebetulnya kita akan bahas tentang senyawa yang terdiri dari atom C dan atom H, gitu ya. Namun sebelum masuk ke materi, Ibu pingin ngajak kalian untuk tersenyum dulu selama 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Nah, dengan tersenyum, kalian akan merasa lebih rileks dan kalian akan merasa lebih bahagia gitu ya, walaupun mungkin kalian dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Nah, sama dengan orang-orang yang ada di screen kalian saat ini, dimana kalian melihat bahwa di situ ada orang-orang yang tersenyum gitu, tersenyum lebar, dan kita bisa melihat bahwa kebahagiaan terpancar gitu ya dari wajah mereka. Nah, kebahagiaan yang ada dalam diri kita itu tidak lepas dari suatu reaksi yang dihasilkan dalam otak kita. Jadi ada 2 hormon yang sangat berperan penting dalam kebahagiaan kita gitu ya. Yaps, adalah serotonin dan dopamin. Mungkin kalian sering banget dengar serotonin dan dopamin dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan ketika kalian browsing gitu ya, oh ada serotonin, ada dopamin gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari segi kimianya, bagaimana struktur dari serotonin dan dopamin ini akan sangat menarik sekali. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini ada struktur dari serotonin dan dopamin. Kalau kalian lihat antara 2 hormon ini, ada nggak persamaan dari kedua hormon ini? Pasti kalian bisa nge-spot, di situ ada betul, ada gugus hidroksinya, atau ada OH-nya, ada NH2-nya, betul, dan satu lagi, kalau kita lihat di 2 senyawa ini ada kesamaannya, yaitu mereka mempunyai ada satu bagian gitu ya, seperti segi 6 gitu, dan di situ ada rangkapnya 3. Nah, senyawa apakah itu? Oke. Nah, hari ini kita akan membahas senyawa ini, membahas tentang senyawa ini dan bagaimana tata nama, juga bagaimana sifat fisika dan kimianya. Yap, senyawa tersebut adalah senyawa benzena. Jadi kita hari ini akan bahas tentang senyawa benzena, bukan Benzema ya. Benzema itu main bola. Nah, hari ini kita akan bahas senyawa benzena. Dan dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya senyawa benzena ini tuh fungsinya buat apa sih? Ada nggak sih, kita pernah nggak sih menjumpai senyawa-senyawa tersebut? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Oke. Lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan menuliskan struktur dan menamai suatu senyawa benzena. Kemudian yang kedua akan menjelaskan tentang sifat fisika kimia dan reaksi-reaksi benzena. Kemudian juga ada kegunaan benzena dan bahaya benzena dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung aja. Di sini yang pertama adalah struktur benzena gitu ya. Nah, benzena itu pertama kali berhasil ditemukan oleh Michael Faraday gitu ya, dan benzena ini merupakan salah satu senyawa aromatik. Nah, senyawa ini memiliki rumus yaitu C6H6, juga memiliki struktur yang siklik atau tertutup. Nah, juga memiliki 3 ikatan rangkap yang selang-seling. Kalau kita lihat di sini bahwa ikatan rangkapnya adalah rangkap selang-seling. Jadi, rangkap tunggal. Dan yang uniknya lagi adalah ikatan rangkap ini selalu berpindah atau terdelokalisasi. Nah, itu yang membedakan antara benzena dengan alkena gitu ya. Jadi sikloalkena dengan benzena itu berbeda. Karena di dalam benzena ikatan rangkapnya selalu terdelokalisasi. Kemudian di sini benzena memiliki bentuk segi 6 beraturan dengan sudut antar atom C-nya itu adalah 120 derajat. Nah, benzena pun bisa digambarkan dengan berbagai macam cara gitu ya. Biasanya ini cara yang pertama atau yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah segi 6 kemudian dengan lingkaran, di mana lingkaran ini menggambarkan bahwa ikatan rangkap yang ada dalam benzena itu selalu terdelokalisasi gitu, sehingga kita tidak pernah tahu sebetulnya tepatnya di mana. Nah, hal ini menyebabkan senyawa benzena ini dia adalah senyawa yang sukar untuk diadisi atau diputus ikatan rangkapnya, betul, tapi dia cenderung mengalami reaksi substitusi. Jadi benzena ini berbeda dengan alkena ya, karena benzena ini lebih senang untuk disubstitusi daripada mengalami reaksi adisi. Nah,
Selanjutnya di sini ada sifat fisiknya dari benzena. Yang pertama, benzena itu adalah zatnya cair, tidak berwarna, kemudian berbau khas dan mudah menguap. Okay. Dan kemudian benzena ini memiliki titik lelah yang sangat rendah, kemudian titik didih yaitu 80,1 derajat dengan densitas atau dengan massa jenis 0,88 gram per mililiter. Nah, senyawanya ini merupakan senyawa yang siklik atau melingkar gitu ya, tertutup dan terjadi resonansi atau pergerakan elektron dalam molekul. Juga terjadi delokalisasi elektron pada struktur benzena yang menyebabkan tadi ikatan rangkapnya selalu berpindah atau terdelokalisasi. Nah, ini merupakan sifat fisika dari benzena. Kemudian bagaimana sifat kimianya? Masih ingat bahwa tadi karena benzena ini merupakan tadi memiliki kata rangkap yang selalu berpindah, maka benzena ini dia itu tidak begitu reaktif gitu ya, dan mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi gitu ya. Nah, untuk mengetahui beberapa reaksi substitusi pada benzena nanti kita akan belajar di slide selanjutnya. Kita masuk dulu ke sini, dan walaupun sukar diadisi, tapi benzena ini masih dapat diadisi dengan katalis yang tepat gitu ya, tapi tetap ya cenderung untuk melakukan reaksi substitusi. Dan ini sukar dioksidasi dengan senyawa oksidator, dan reaksi pada benzena ini harus menggunakan katalis karena benzena ini merupakan senyawa yang stabil. Di sini ada beberapa reaksi substitusi dari reaksi benzena yang merupakan sifat kimia dari benzena. Yang pertama yang disebut dengan reaksi halogenasi. Ya. Halogenasi berarti di sini yang disubstitusi adalah gugus halogen, itu bisa klorin atau bromin gitu ya. Nah, yang kedua ada juga gugus alkil, nah atau yang disebut dengan reaksi substitusi alkil atau alkilasi. Alkilasi ini menggunakan reaksi CH3Cl, boleh juga CH3Br, kemudian nanti katalisnya mengikuti, bisa AlCl3, kalau kalian menggunakan Br, nanti AlBr3, akan menghasilkan senyawa toluena. Kalau tadi dalam halogenasi akan menghasilkan senyawa klorobenzena, gitu ya. Kalau Br berarti bromobenzen. Kemudian yang ketiga ada asilasi, gitu ya, dimana asil, nah ini merupakan nama gugus yang masuk ke dalam struktur benzenanya, itu gugus asil. Nah, menghasilkan senyawa asetopenon. Kemudian ada nitrasi. Nah, nitrasi ini adalah reaksi benzena dengan asam nitrat dengan katalis H2SO4 yang dihasilkannya adalah nitrobenzena. Ada juga sulfonasi. Nah, berarti benzena ini direaksikan dengan asam sulfat dengan katalis SO3 akan menghasilkan asam benzena sulfonat. Nah, dari sini, dari reaksi substitusi ini juga tidak hanya senyawa ini ya, banyak senyawa-senyawa lain yang dihasilkan gitu. Dan hasil dari reaksi ini merupakan senyawa-senyawa yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegunaan benzen dan tata nama benzen akan dijelaskan di video selanjutnya. Selamat belajar!